Biar Andi Kurniawan SEMM dan Masih semangat, Bro, Mas. Marta Wartini SE. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan tenaga pendidikan FISIP UB, dan yang kami hormati Bapak Ibu seluruh undangan yang telah hadir di Zoom pada pagi hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat hadir di Zoom di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya menyanyikan lagu himne Universitas Brawijaya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia,
Marilah kita simak bersama sambutan dari Wakil Dekan Bidang Umum Keuangan dan Sumber Daya kepada Dr. Muhammad Lukman Hakim, SIP MSI. Disilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran ya, Mas ya? Ya, Dengar, terima Mas. kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih pada BPPM dan eh, Keuangan yang telah menginisiasi acara sosialisasi Kortek dan pelaporan SPJ penggunaan dana. Memang eh, Kortek ini diharapkan menjadi lebih mudah, kemudian lebih membantu karena semuanya tersentral di satu akun, sehingga harapannya itu akan menjadi lebih mudah. Nah, modernisasi perpajakan ini kadang memang walaupun diharapkan lebih mudah, itu kadang kita tidak terbiasa, belum adaptasi, sehingga kemudian kita merasa itu agak menyusahkan justru. Nah, oleh karena itu, acara ini saya kira sangat bagus untuk kita memahami betul bagaimana sebenarnya pelaksanaan PMK nomor 81 tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Nah, memang di dalam konsideran PMK ini itu disebutkan bahwa untuk melaksanakan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan fleksibel. Ah, dan untuk eh, untuk mendukung proses modernisasi perpajakan sekaligus untuk mendukung perekonomian nasional. Nah, ketentuan di dalam PMK ini memang agak cukup detail. Saya lihat itu ada 642 halaman. Di ketentuan umumnya saja itu ada 222 huruf yang saya yakin mengatur banyak hal karena saking banyaknya ketentuan umum itu. Jadi tidak hanya kita yang bekerja di sektor formal dan terlihat, teman-teman yang bahkan bekerja menambang seperti kripto itu pun tidak luput dari proses perpajakan ini. Nah, oleh karena itu memang dengan PMK ini cukup maksimal eh, penghasilan dari proses perpajakan ini. Kalau di awal 2016, awal Bu Sri menjabat itu sekitar 1.106 triliun pendapatan Indonesia. Sekarang di 2025 ini menjadi 2.076,9 triliun. Jadi memang sangat signifikan. Boleh dibilang Bu Sri memang sudah eh, bisa apa mendisiplinkan proses perpajakan. Itu artinya eh, penderitaan buat kita karena kita juga harus memenuhi kewajiban-kewajiban pajak kita. Saya masih ingat betul tahun 2019 awal ketika itu masih kerjasama tidak ada PPN karena kita eh, berbeda dengan konsultan swasta pada umumnya karena kita adalah instansi pemerintah. Namun tiba-tiba PPN diterapkan dan kita nggak punya tandon sehingga utang sana sini hanya untuk membayar pajak. Jadi PPN 10% waktu itu sangat memberatkan bagi peneliti. Saya hitung kerjasama dengan pemerintah daerah hari ini itu pajaknya saja itu sudah 27%. Jadi PPN 11%, PPh 21 5%, PPh 23 2%, PPh 22 kalau ada. Jadi total itu eh, 27% dengan institutional fee yang ada di Universitas Brawijaya. Jadi memang sangat cukup berat proses kerjasama hari ini. Oleh karena itu, harapannya dengan kita memahami perpajakan itu akan lebih memudahkan kita. Di samping juga kita juga akan terhindar dari audit yang lebih meresahkan pasca pekerjaan itu selesai. Jadi teman-teman yang belum terbiasa diaudit oleh BPK, Inspektorat dan yang lainnya mungkin agak gemetaran awal-awal. Saya juga demikian, tapi lama-lama nanti akan terbiasa. Dan saya yakin nanti Pak Fajar Andi Kurniawan itu cukup memahami proses
pemeriksaan keuangan sehingga nanti bisa membantu kita di dalam memahami bagaimana prosedur pelaporan keuangan yang harus kita lakukan. Karena 1 rupiah pun anggaran negara itu tetap harus kita. Nah, proses pelaporan, tradisi pelaporan di negara kita dengan tradisi intelektual di negara kita itu memang cukup berbeda. Jadi seperti minyak dan api. Kalau peneliti itu jargonnya itu boleh salah, tidak boleh bohong. Tapi kalau laporan keuangan itu boleh bohong, nggak boleh salah. Jadi memang itu dua hal yang berbeda dan nanti saya kira Pak Fajar nanti akan membantu kita memberikan tips-tips bagaimana nanti mensiasati proses pelaporan sehingga misalnya jika tidak perlu pembelian lebih dari 1 juta ya dipecah saja agar kita tidak kena PPh 22. Ada tips-tips yang mungkin bisa diberikan nanti. Kemudian nanti Kortek saya kira nanti Bu Marta itu juga akan lebih memahamkan kita bagaimana sebenarnya aktivasi Kortek dan sebagainya. Dengan demikian nanti kita berharap kita lebih memahami, setidaknya teman-teman dosen juga memahami proses alur dari proses perpajakan sehingga begitu pelaporan keuangan kita juga memahami alur walaupun nanti saya kira kita akan dibantu oleh tim keuangan kita masing-masing tapi alur tetap harus kita pahami sehingga kita akan tahu untuk apa saja dibelanjakan untuk apa saja RAB-nya misalnya harus disiasati bagaimana sehingga pajaknya lebih 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 sedikit kira-kira begitu. Saya selalu begitu dengan tim keuangan saya sehingga penyusunan RAB itu harus diskusi dengan tim peneliti sehingga logika dari tim peneliti dan logika dari tim keuangan itu biar bisa nyambung. Tadi pagi, saya pagi-pagi sudah ditagih PBH 21 oleh tim keuangan sehingga harus ngirim. Jadi tradisi-tradisi seperti itu masih harus ada di negara ini karena memang aturannya demikian. Mudah-mudahan dengan pergantian Kementerian Keuangan yang baru, mudah-mudahan ada angin segar, PPN tidak lagi diterapkan ke kita, sehingga kita lebih fleksibel di dalam mengelola keuangan. Saya kira itu, terima kasih BPPM sudah menginisiasi acara ini dan bagian keuangan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Selanjutnya, langsung saja untuk penyampaian materi pertama tentang antisipasi pemeriksaan keuangan dan dari Kepala Sub Direktorat Perbendaharaan, Direktorat Anggaran, dan Perbendaharaan Universitas Brawijaya. Langsung saja kepada Bapak Fajar Andi Kurniawan, SENM, disilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Dengar, Mas. Oke, saya mohon maaf, saya off cam karena memang komputer saya tidak ada kameranya. Oke, saya akan mulai share screen, oke. Oke, selamat pagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Oke, terima puji syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita bisa berkumpul melalui layar Zoom. Oke, terima kasih kepada Bapak Wakil Dekan 2 FISIP dan juga rekan-rekan teknik dan dosen yang ada di FISIP. Oke, izinkan saya pagi ini saya akan memberikan sedikit saja materi mengenai antisipasi pemeriksaan. Sebenarnya untuk antisipasi pemeriksaan ini beberapa sudah kami sampaikan kepada beberapa unit kerja dan juga tahun lalu di lantai 6 kalau nggak salah, mohon maaf tahun ini di lantai 6 kepada BPPM ketika Pertur nomor 18 tahun 2025 sudah selesai disahkan oleh Rektor. Ya, beberapa waktu lalu sudah kami sampaikan sebenarnya tujuannya ini adalah hanya untuk berjaga-jaga saja,
terhadap kemungkinan pemeriksaan yang akan kita oleh para peneliti hadapi nantinya. Jadi sebenarnya sebagian besar ini sudah sering dilakukan oleh para Oke. peneliti seperti itu. Jadi Ya. tidak perlu terlalu Oh, bingung, tidak perlu terlalu takut, dan juga sedikit kami sampaikan di awal, mungkin nanti juga akan di-highlight oleh Bu Marta dari sisi perpajakan bahwa yang perlu kita pahami bersama adalah di sini bahwa dana penelitian UB itu bukanlah penghasilan, tidak sepenuhnya penghasilan karena memang sepenuhnya ada sebagian besar itu tentunya akan digunakan sebagai operasional penelitian. Oke, pertanggungjawaban keuangan di slide pertama. Saya ambil dari Pertor nomor 18 tahun 2025 mengenai perubahan kedua atas Pertor nomor 7 mengenai Pengmas yang ada di UB, yaitu di pada pasal 24A disampaikan bahwa pertanggungjawaban keuangan, penelitian dan Pengmas pada masyarakat berbasis keluaran itu disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab belanja. Oke, kalau yang tahun-tahun lalu itu harus disertakan beserta SPJ-nya kepada BPPM ataupun keuangan pada tahun sejak berlakunya Pertor ini, maka tidak perlu lagi menyampaikan hal tersebut karena semuanya disimpan oleh peneliti. Lalu bagaimana sebenarnya bentuk dari surat pernyataan tanggung jawab belanja tersebut? Oke, berikut ini adalah format dari SPTB. Mungkin dari teman-teman keuangan Mas maupun dari Fajar, teman. izin. Oke. Mas Fajar, slide-nya belum gerak sepertinya. Maksudnya belum berpindah. Oh, slide-nya belum berpindah. Heeh. Oke, mungkin saya stop dulu ya. Heeh. Sampun, Bu. Oke. Berikut ini adalah format dari SPTB tersebut. Mungkin dari teman-teman keuangan maupun dari teman-teman rekan-rekan peneliti itu sudah cukup familiar dengan bentuk seperti ini. Jadi bentuknya cukup dari nomor urut, ya, kemudian penerima atau pembayar, kemudian uraian, ini untuk apa saja belanja tersebut, tanggal transaksinya, serta jumlah brutonya, dan juga PPh-nya bila ada. Ditandatangani oleh atasan langsung dan juga ketua peneliti atau kegiatan tersebut. Oke, nanti format ini akan kami sampaikan kepada pihak keuangan, jadi biar bisa disebarkan di FISIP. Jadi tidak perlu lagi eh, kwitansinya harus diserahkan ke keuangan, notanya harus diserahkan ke keuangan ataupun di BPM yang biasanya diminta. Jadi pihak peneliti hanya cukup membuat format seperti ini saja lalu ditandatangankan dan itu sudah bisa termasuk kita anggap sebagai pertanggungjawaban ataupun SPTB seperti yang termaktub dalam pasal 24A Pertur 18 tersebut. Nah, yang jadi kebingungan itu biasanya adalah pajaknya. Pajaknya kemudian bagaimana? Nah, sesuai dari peraturan tersebut juga di pasal yang sama bahwa dana Pengmas sudah termasuk pajak. Jika ada kewajiban perpajakan, maka menjadi tanggung jawab peneliti. Lah, bagaimana menginputnya? Nantinya pada sesi berikutnya akan dijelaskan cukup rinci oleh Bu Marta selaku Kasubdit Perpajakan. Kemudian administrasi perpajakannya juga tidak bisa lagi menggunakan NPWP-UB dikarenakan apa? Dikarenakan kita SPJ-nya kan sudah gelondongan, G. Ketika kita SPJ-nya adalah gelondongan ataupun satu mak, maka kita tidak bisa lagi eh, untuk mengecek ataupun mentransaksikan perpajakan dari belanja dan perpajakan dari Bapak Ibu masing-masing. Karena perpajakan itu berdasarkan transaksi. Dan juga transaksi itu akan kita rekam di SIM-KEU maupun di SIM kontra. Ketika itu tidak ada, maka Bu Marta tidak akan bisa melakukan pelaporan perpajakan. Untuk antisipasi pemeriksaan sebenarnya slide berikutnya sebenarnya untuk Bapak Ibu peneliti maupun dari BPPM sebenarnya sudah cukup familiar nggih. Ini saya ambil saja dari yang memang biasanya digunakan oleh Bapak Ibu peneliti melakukan pertanggungjawaban. Ketika kita belanja bahan habis pakai, tentunya akan ada invoice, tentunya akan ada e-faktur atau faktur pajak sederhana ataupun pernyataan non PKP ketika memang eh,
tempat yang kita beli itu ternyata belum termasuk PKP. Lah, faktur pajak sederhana itu bentuknya seperti apa? Misalnya Bapak Ibu belanja ke Indomaret, lalu di bawah sendiri lalu dapat struk, di bawah sendiri struknya itu ada sudah tertera tulisan sudah termasuk PPN. Lah, itu sudah termasuk faktur pajak sederhana. Berikutnya kalau Bapak Ibu melakukan belanja konsumsi, tentunya akan ada undangan dan daftar hadir serta PPh 23. Berikutnya kalau ada honorarium, Bapak Ibu peneliti membayarkan honorarium kepada penelitinya, maka akan ada ST, daftar penerimaan jika memang dibayarkan secara manual dan juga bukti transfer ketika memang ditransferkan. Berikutnya adalah PPh 21. Nah, bagaimana PPh 23 dan PPh 21-nya? Kan sudah nggak pakai NPWP-UB. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Bu Marta pada sesi berikutnya. Nah, berikutnya adalah ada tiga, yaitu jasa atau sewa, perjadin, dan biaya publikasi. Ketika masuk ke ketika kita belanja ke jasa sewa, jasa atau sewa, maka kita akan tentunya mendapatkan invoice dari pihak pemberi sewa, kemudian atau e-fakturnya ataupun pernyataan non PKP. Kemudian PPh 23. Kalau kita melakukan perjadin, maka tentunya akan ada surat tugas, bukti perjalanan, yaitu berupa invoice hotel, tiket, dan rincian Maaf, Mas perjalanan Fajar. dinas. Nggih? Slide-nya Mohon Mas. maaf, slide-nya tidak bergerak, Pak. Oh, nggih. Saya Ini slideshow, maaf, Pak. Ini masih di slide 3, Pak. slide 3. Iya, betul, Pak. Belum bergerak dari tadi. Nggih, mohon maaf. Ya, terima kasih, Pak Fajar. Mungkin bisa dari awal gitu, Pak. Tidak bisa direkod ya, Bu Sinta? Mungkin langsung seperti ini saja, nggih. Tadi di sini, nggih, berhentinya. Ya, betul. Mungkin bisa dimulai slide-nya dari ini saja, Pak Fajar, ngapunten. Oh, nggih. Nggih, ngapunten. Ya, mungkin kami ulangi dari slide 4, nggih. Boleh, monggo, Bapak. Nggih. Nggih. Untuk pajaknya bagaimana, nggih? Sesuai dengan pasal 24A di Bapak masih belum muncul slideshow-nya. Oh, nggih, memang saya slideshow nih, biar saya munculkan. Kalau seperti ini apakah muncul? Iya, memang oh, oke. Nggih. Kalau seperti ini muncul, nggih. Muncul, Pak. Tapi Oke. tadi nggih, monggo, Bapak. Oke. Oke. Sesuai dengan pasal 24A bahwa untuk perpajakannya itu sudah menjadi tanggung jawab peneliti masing-masing dan juga NPWP tidak bisa menggunakan NPWP. Seperti itu. Nantinya bagaimana untuk input ke korteksnya nanti akan dibantu dan juga diterangkan oleh Bu Marta secara rinci di sesi berikutnya. Berikutnya adalah untuk di slide kelima, yaitu antisipasi pemeriksaan. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, saya ambil dari beberapa belanja yang memang sering digunakan oleh para peneliti, yaitu ada konsumsi maupun honorarium. Untuk bahan habis pakai, mungkin tadi yang bisa menjadi highlight adalah bentuk dari faktur pajak sederhana. Kalau invoice, e-faktur ataupun pernyataan PKP, mungkin rekan-rekan peneliti sudah familiar, nggih. Untuk faktur pajak sederhana, saya contohkan tadi adalah faktur misalnya ketika kita belanja di Indomaret, retail yang stroke ataupun nota seperti biasanya, itu tertera di bawah bahwa barang ini sudah termasuk PPN, maka itu bisa termasuk faktur pajak sederhana. Berikutnya adalah konsumsi, tentunya ada undangan dan daftar hadir, serta PPh 23-nya. Kemudian honorarium, ada ST, daftar penerimaan atau bukti transfer ketika memang honorarium tersebut ditransfer, dan juga PPh 21. Nah, tadi di slide sebelumnya bahwa disampaikan tidak bisa menggunakan BWBUB, lalu bagaimana kita akan melakukan pelaporan perpajakannya atau pemotong pajaknya, nanti akan disampaikan oleh Bu Marta pada sesi berikutnya. Berikutnya adalah untuk jasa atau sewa, perjadin, dan biaya publikasi. Untuk jasa atau sewa tentunya akan ada invoice, e-faktur atau pernyataan non PKP, dan juga PPh 23. Serta perjadin tentunya akan ada ST, bukti perjalanan, berupa invoice hotel ataupun tiket, dan juga rincian perjadin. Berikutnya adalah biaya publikasi, jika memang ada. Kemudian ada bisa kita siapkan ataupun kita minta invoice, bukti bayar, serta e-faktur atau pernyataan non PKP bila ada. Jika memang keluar negeri maka ini biasanya tidak ada. Dan juga PPh bila ada. Saya sampaikan di dalam kurung itu bila ada. Jika memang kita keluar negeri biasanya memang tidak ada. Oke,
Seperti itu. Oke, terima kasih. Berikut adalah sedikit paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak atas materinya pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya adalah materi tentang aktivasi Korteks dan potong atau pungut pajak pada aplikasi Korteks sesuai dengan PMK 81 tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Perpajakan Direktorat Akuntansi, Pelaporan dan Perpajakan Universitas Brawijaya. Kepada Ibu Marta Wartini SE, disilakan. Oke, terima kasih MC. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang kami hormati Bapak WD2, kemudian Kepala BPPM, kemudian Bapak Ibu dosen dan tendik. Eh, Pada pagi hari ini apakah sudah ada yang membuka alamat Cortex gitu ya? Karena saya dari pagi membuka website Cortex ini tidak bisa gitu ya. Apakah Cortex juga ikut mengundurkan diri gitu? Jadi tapi tadi sudah saya konfirmasi ke KPP, di KPP tidak ada masalah dan di beberapa di universitas lain nggak ada masalah. Tapi memang ada di unit kerja lain juga itu bermasalah. Jadi mungkin ada yang bermasalah, ada yang tidak sudah kami sampaikan ke DTI pagi ini. Jadi pagi ini memang saya sudah menyampaikan kepada Kasubag Keuangan FISIP untuk praktek langsung gitu ya ke korteksnya. Tapi kalau korteksnya lagi down memang kita tidak bisa praktek. Jadi opsi terburuknya ya saya menjelaskannya lewat PowerPoint. Kecuali di antara Bapak Ibu ada yang korteksnya bisa apa namanya buka korteks nanti dan berkenan untuk saya pandu itu nanti mungkin bisa ditampilkan di layar. Tetapi kalau memang semuanya yang ada di forum Zoom ini tidak ada yang bisa membuka korteks, berarti saya menjelaskannya pakai PowerPoint gitu ya. Mungkin yang atau yang bisa membuka korteks itu alamatnya ada di sini. korteksdjp.pajak.go.id. Misal ada yang bisa membuka dan berhasil dan berkenan untuk jadi relawan bisa disampaikan di forum Zoom. Tetapi kalau tidak ada yang sama-sama tidak ada yang bisa membuka korteks karena lagi down atau lagi error, saya menjelaskannya lewat PowerPoint. Tidak bisa. Dari tadi pagi nggak bisa ini. Oke, dari pagi nggak bisa. Jadi saya menjelaskan lewat PowerPoint dulu. Ya, kena agensi IA ini. Oke, jadi yang kami jelaskan nanti adalah perpajakan fokusnya kepada belanja yang output base. Tadi sudah disinggung oleh Pak Fajar. Jadi yang output base itu adalah yang pertanggungjawaban keuangannya ke kantor pusat itu gelondongan istilahnya atau satu mat dan bendahara tidak melakukan pemungutan atau pemotongan pajak apapun. Sehingga yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak adalah penerima dana. Nah, kami refresh dulu. Jadi dasar hukumnya yang terkait dengan korteks itu ada di PMK 81 tahun 2024. Jadi itu tentang sistem inti administrasi perpajakan atau korteks. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Widitua. Jadi jumlah halamannya itu sekitar 640 sekian. Jadi kalau mau dibaca dasar-dasarnya semuanya lengkap di situ. Jadi intinya dari korteks ini adalah mengintegrasikan seluruh administrasi perpajakan. Jadi kalau sebelum zamannya Cortex ini banyak sekali aplikasi yang digunakan. Kalau bikin faktur ada yang namanya aplikasi e-faktur. Kalau mau meminta nomor faktur itu ada yang namanya Innova. Kalau mau bikin kode billing ada di DJP atau di portal-portal lainnya. Kemudian kalau mau lapor SPT pakai DJP. Kalau mau bersurat harus ke KPP dan lain sebagainya. Kalau dengan adanya Cortex ini semua administrasi bisa dilakukan di Cortex. Sebenarnya filosofi dan tujuannya itu bagus. Jadi memang integrasi sistem dan transparansi. Tapi dalam implementasinya ya memang butuh ini ya butuh perbaikan terus-menerus. Kemudian
kalau terkait dengan PPh 21 itu nanti bisa dilihat di PMK 168. Nah, saya kembali ke Cortex. Cortex itu diimplementasikan per 1 Januari 2025. Jadi, kalau per 1 Januari 2025 itu kita sudah beralih dari aplikasi yang biasanya DJP online, ini kita sudah beralih ke Cortex. Jadi, kita sudah tidak menggunakan DJP online. Nah, Bapak Ibu nanti menggunakan akun pribadi Cortex-nya itu pada saat kapan? Itu pada saat 2 poin yang saya warnai biru. Yang pertama, ketika Bapak Ibu melakukan pemungutan atau penyetoran pajak ke kas negara, kalau konteksnya di UB itu ketika Bapak Ibu menerima kegiatan yang bersifat OBD, sehingga Bapak Ibu harus memotong dan memungut pajaknya dengan akun pribadi Bapak Ibu. Ini terutama mungkin dosen ya, kaitannya dengan hibah penelitian. Nah, bagi tendik dan bagi dosen, artinya seluruh pegawai UB, itu kenapa harus punya akun Cortex, itu di poin 3, yaitu ketika lapor SPT pribadi tahun 2025 nanti, yang dilakukan di 2026, itu sudah menggunakan Cortex, tidak lagi menggunakan DJP Online. Itulah kenapa kami berdiskusi dengan Kasubag Keuangan FISIP untuk tendik sekaligus diundang. Untuk apa? Untuk aktivasi akun Cortex. Jadi yang nanti melakukan aktivasi itu tidak hanya dosen, tetapi juga tendik. Kenapa butuh aktivasi? Agar nanti UB selaku pemotong atau pemungut penghasilan PPh 21-nya Bapak Ibu, ketika membuat bukti potong, itu kami dapat memberikan nomor bukti potongnya. Karena kalau pegawai tidak melakukan aktivasi Cortex, nanti kami tidak dapat menerbitkan nomor bukti potongnya gitu ya. Jadi nanti untuk dosen dan tendik itu wajib aktivasi. Nah, nanti akan saya pandu sebenarnya ya, idealnya ya pandu langsung praktek, tapi nanti saya jelaskan lewat PowerPoint. Jadi untuk dosen dan tendik itu wajib aktivasi. Sedangkan untuk pemotongan dan pemungutan pajak itu mungkin terkait hanya dosen penerima hibah penelitian. Gitu ya. Oke, jadi dasarnya tadi sudah disinggung oleh Pak Fajar. Jadi untuk kegiatan yang bersifat output based, yang pertor yang sudah ada itu yang kami terima itu adalah Pertor 18 tahun 2025, yaitu tentang pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, di poin 2 pasal 24A poin 2 dan 3 itu disampaikan bahwa perpajakannya menjadi tanggung jawab peneliti dan akun pajaknya, akun NPWP yang digunakan untuk memotongnya itu adalah akun NPWP penerima dana atau peneliti dan bukan akun UB. Kecuali untuk kegiatan yang masih activity based yang pertanggungjawaban keuangannya ke kantor pusat itu detail permak. Itu bendahara pengeluaran yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, kemudian nanti kami subdit perpajakan yang melakukan pelaporan. Gitu. Nah, nanti kedua garis besar ini yang akan kita lakukan, yaitu pertama adalah registrasi atau aktivasi, kemudian yang kedua adalah pemotongan dan pemungutan pajak. Nanti yang registrasi atau aktivasi itu seluruh dosen dan tendik. Kalau potong pungut pajak itu hanya bagi Bapak Ibu yang akan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak kepada tim penelitinya. Nah, aktivasi nanti itu saya jelaskan detail di bawah. Kemudian untuk pemotongan dan pemungutan pajak yang terkait dengan penelitian itu hanya PPh 21, 26, dan unifikasi. Jadi kalau saya sampaikan unifikasi berarti di dalamnya itu adalah PPh 23 dan 4 ayat 2. Nah, kenapa PPh pasal 22 dan PPN peneliti tidak perlu, istilahnya tidak perlu ngurusi gitu ya terkait dengan operasional Cortex, karena kalau PPh 22 itu kan hanya diperkenankan bagi importir atau bendaharawan. Jadi selama bukan importir dan bukan bendaharawan itu tidak diperkenankan memungut PPh 22 gitu ya. Begitu juga dengan PPN. PPN itu adalah kewajiban penjual. Jadi yang menerbitkan e-faktur dan yang melakukan pelaporan PPN adalah penjual. Nah, bagi Bapak Ibu yang belanja berarti bagiannya hanya mungkin meminta faktur. Jadi yang membayar adalah penjualnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membayar PPN. Nah, proses pembayaran pajak itu dengan adanya Cortex ini dibalik. Jadi kalau dulu zamannya DJP online itu
bisa menyetor dan membuat kode billing istilahnya tanpa harus memiliki data detail gitu ya. Jadi bikin aja kode billing sesuai dengan yang diinginkan, kemudian dibayarkan. Kalau Cortex ini tidak bisa. Jadi Cortex itu harus diawali dengan membuat bukti potong. Jadi harus membuat bukti potong dulu, lapor SPT. Nanti ketika lapor SPT, ketika bayar dan lapor baru akan tercreate kode billing. Jadi Cortex ini meminta detail, data detail dahulu, lapor SPT baru tercreate kode billing. Kalau dulu zaman DJP online itu bikin kode billing dulu, nanti urusan bikin bukti potong sama SPT masa itu belakangan. Sehingga administrasi perpajakannya kurang tertata gitu ya. Jadi kalau Cortex ini harus diawali dengan membuat bukti potong dulu, kemudian SPT masa, setelah SPT masa baru akan tercreate kode billing. Nah, tahapan 3 ini harus dilewati gitu ya. Jadi kalau tidak dilewati ya nggak bisa tercreate kode billing. Nah, ketika membuat bukti potong, ketika membuat e-bukpot ini yang harus diperhatikan itu adalah NPWP lawan transaksi. Jadi kalau lawan transaksinya atau yang kita potong itu perorangan, berarti NPWP 16 digitnya itu adalah NIK KTP. Ya. Jadi tidak ada alasan lagi tidak punya NPWP. Karena pasti setiap orang itu punya NIK KTP, nomor induk kependudukan di KTP. Itu untuk perorangan. Jika lawan transaksinya adalah badan hukum, misal CV, PT, firma, yayasan, dan lain sebagainya, itu NPWP 16 digitnya adalah NPWP DJP yang 15 digit itu, di depannya ditambah 0. Jadi 16 digit. Gitu ya. Oke, ini sudah kami rangkumkan. Jadi pajak-pajak yang mungkin dipotong oleh para peneliti, yaitu PPh tadi di atas sudah saya jelaskan ya, PPh 21, kemudian 23, 4 ayat 2. Jadi 21 dan 26, kemudian 4 ayat 2 dan PPh 23. Kalau PPh 21 itu rinciannya ini sudah saya rangkumkan. Untuk pegawai tetap ini kalau Bapak Ibu punya pegawai tetap ya, kalau penelitian kan harusnya tidak punya pegawai tetap, kecuali memang punya pegawai tetap. Itu berarti tarif yang berlaku adalah TER bulanan dikali bruto penghasilan. Nah, untuk tarifnya ini sebenarnya tidak perlu dihafalkan karena ketika kita milih status pegawai atau objek pajak di Cortex itu nanti tarifnya sudah otomatis akan mengikuti. Nah, untuk pegawai tetap itu TER ya, untuk tenaga ahli otomatis 50% kali bruto penghasilan kali tarifnya. Kemudian honorarium peserta kegiatan, honorarium warga negara asing. Kalau honorarium warga negara asing ini adalah PPh 26 ya. Jadi PPh 21 dan 26 ini selalu beriringan karena SPT-nya itu jadi satu. Kalau honorarium warga negara asing itu otomatis 20%. Kemudian pegawai tidak tetap ini ada yang dibayar bulanan, ada yang tidak dibayar bulanan. Ini kebanyakan itu kalau penelitian menurut kami itu adalah tenaga ahli, peserta kegiatan, dan honorarium pegawai tidak tetap. Honorarium pegawai tidak tetap ini mungkin kebanyakan ini misalnya kayak mahasiswa yang diminta untuk apa jadi tim survei atau apa. Nah, itu kalau masih penghasilannya per hari itu 450 itu tarif di Cortexnya masih 0%. Jadi kalau memang ada tenaga-tenaga tidak tetap yang masuk klasifikasi ini sebaiknya dimasukkan ke 450 per hari. Kalau memang masih 450 atau kurang dari 450 per hari nggih, itu tarifnya masih 0%. Nanti kalau sudah 450 sampai dengan 2.500.000 per hari itu dikenakan 0,5%. Nah, kalau tarif-tarif lainnya itu di Cortex sudah otomatis mengikuti dengan objek pajak atau status pegawai yang kita pilih ketika membuat bukti potong. Kemudian PPh 23 yang mungkin Bapak Ibu melakukan pemotongan atau pemungutan ini nih. Jadi kalau sewa selain gedung dan tanah yaitu sewa kayak peralatan, sewa mobil, sewa kendaraan itu dikenakan PPh 23. Jasa boga ini biasanya catering itu 2%. Nanti tarif ini juga otomatis. Jadi eh, objek pajaknya yang kita pilih misalnya kita milih jasa boga itu otomatis nanti di Cortex tersetting 2%. Nah,
Untuk PPN itu kita tidak melakukan pemungutan, kecuali Bapak Ibu secara pribadi memang sudah memilih atau ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak ini salah satu syaratnya adalah penghasilannya dalam satu tahun itu di atas 4,8 miliar dan ditetapkan oleh KPP sebagai pengusaha kena pajak. Ini wajib mengut PPN, tetapi normatifnya peneliti tidak ditetapkan sebagai PKP sehingga tidak perlu memungut PPN atas belanja. Kemudian PPh 22 itu kita tidak melakukan pemungutan karena kita bukan bendaharawan. Nah, kecuali tadi yang disinggung oleh Pak WD2, kalau memang penelitiannya dari Pemda, ini khusus Pemda ya, Pemda biasanya itu sudah motong PPN atas pendapatannya, kemudian PPh 21 dan 22. Kenapa mereka motong PPh 22? Karena Pemda itu adalah bendaharawan. Nah, kalau mereka sudah motong pajaknya sampai PPh 21, berarti Bapak Ibu peneliti tidak perlu memotong lagi, kecuali atas honornya itu memang belum dipotong oleh Pemda, itu berarti Bapak Ibu harus motong. Tetapi kalau semua detail atas belanjanya itu sudah dipotong oleh Pemda, ya berarti nggak perlu motong lagi. Belanja-belanja yang tidak mengandung kewajiban perpajakan ini, misalnya memang kegiatan penelitiannya diperkenankan untuk belanja-belanja ini, ya sebaiknya diakomodir ke belanja yang kami sarankan agar tidak dikenakan pajak. Misalnya transportasi itu kan tidak kena pajak. Kemudian, tapi kecuali ini ya transportasinya berupa sewa kendaraan gitu ya, sewa kendaraan mobil dan lain sebagainya itu tetap kena PPh 21. Ini yang dimaksud transportasi itu yang umum. Kemudian akomodasi, misal hotel dan lain sebagainya itu tidak kena PP. Maksudnya walaupun kena pajak itu adalah pajak daerah yang urusannya hotel. Jadi tapi Bapak Ibu peneliti tidak perlu mengurusi pajak lagi. Kemudian honorarium yang tarifnya di Kortex itu masih 0%, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian kalau diperkenankan pembelian peralatan dan bahan habis pakai, itu kita tidak mengut pajak sama sekali. Karena untuk pembelian peralatan dan bahan habis pakai itu hanya dikenakan PPN, dan PPN itu adalah urusan penjual. Kita hanya tinggal minta fakturnya. Nah, kalau apa namanya tarif PPh 21 itu sangat kompleks gitu ya, tapi tidak perlu kita bahas karena ini sangat panjang. Nanti di Kortex ini tarifnya sudah otomatis. Jadi yang fokusnya kita itu kalau pegawai tetap ini, kalau pegawai tidak tetap itu di bawahnya. Tetapi ini kan variatif ya. Tinggal Bapak Ibu kalau PPh 21 itu tinggal lihat slide yang sudah saya rangkumkan. Jadi PPh 21 kemungkinan hanya ini, gitu ya. Jadi hanya untuk tenaga ahli, peserta kegiatan, WNA, atau pegawai tidak tetap. Nah, harusnya setelah penjelasan ini saya biasanya adalah praktek gitu ya, praktek aktivasi sama praktek potong pungut. Tetapi ini coba saya cek korteksnya sepertinya juga belum bisa nggih. Saya juga sudah nyoba inkognito juga nggak bisa. Jadi mohon maaf sekali untuk pertemuan di FISIP ini saya menjelaskannya lewat slide. Nih, jadi kalau mau aktivasi atau registrasi, jadi yang registrasi ini adalah seluruh pegawai, ya, bukan hanya dosen saja, tetapi teknik juga. Jadi aktivasi yang dilakukan pertama kali harus login ke cortexdjp.pajak.go.id. Tetapi karena masih down, sehingga tidak dapat kami praktekkan. Yang kedua, kalau Bapak Ibu yang sudah memiliki akses DJP online, itu nanti kliknya di lupa kata sandi ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang suami istri dan kewajiban perpajakannya itu gabung, itu nanti kliknya di sini, permintaan akses digital. Tuh ya. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu yang sudah punya NPWP tetapi belum punya akun DJP online karena mungkin baru daftar NPWP-nya, itu nanti kliknya di daftar di sini. Nah, khusus untuk sosialisasi pagi ini, kami akan menjelaskan langkah-langkah
untuk Bapak Ibu yang dulu sudah punya akun DJP online, gitu ya. Jadi nanti klik di sini ya, lupa kata sandi ini diklik. Kalau nanti lupa kata sandi itu diklik, otomatis akan muncul seperti ini. Muncul seperti ini ya, permintaan ID pengguna. Jadi ID pengguna itu diisi NIK KTP. Dimasukkan aja NIK KTP. Kemudian tujuan konfirmasinya, ini tidak bisa direkam ya. Maksud saya kalau bisa direkam nanti kalau mau praktek bisa lihat rekamannya. Enggak ya, enggak ada ini ya, enggak ada respon dari panitia. Oke. Nanti ID penggunanya dimasukkan NIK KTP, terus pilih surat elektronik. Nah, ketika klik surat elektronik ini nanti akan diminta memasukkan alamat email. Nah, alamat email yang dimasukkan adalah alamat email yang terdaftar di DJP online. Nah, ketika sudah dimasukkan, nanti masukkan apa captcha ini, kemudian kirim. Nah, kalau sudah, ya Bu, ini nggak bisa direkam ya, Bu Sinta. Oke, ini tadi saya nggak bisa buka mute saya, ternyata sudah dikunci, ini sudah buka. Ya, ini saya lagi tanyakan Bu Marta. Mas Krisna masih, oh sudah direkam Bu Marta. Oke. Aman. Nanti kalau praktek bisa dilihat kembali rekamannya ya. Nanti setelah kita klik kirim, itu di email yang kita masukkan tadi. Tadi kan ini kita pilih surat elektronik, kemudian memasukkan alamat email ya. Nanti di email yang dimaksud itu akan ada kiriman seperti ini. Nah, dari kiriman ini yang biru-biru yang atas ini diklik gitu ya. Setelah diklik baru membuat password dan passphrase baru. Nanti di sini kan hanya penampakannya itu hanya password ya, tapi nanti realnya itu ada dua, password dan passphrase. Kami selalu menyarankan password dan passphrase itu disamakan agar tidak lupa. Jadi minimal harus 8 karakter, harus ada huruf besar, huruf kecil, kemudian karakter khusus gitu ya. Angka dan karakter khusus. Karakter khusus itu yang ini ya, misalnya apa namanya, tanda tanya, persen, kemudian apa itu, itu ya, jadi yang di atas. Ah, tetapi sebenarnya spesial karakter apapun itu bisa, tetapi prakteknya itu setelah kami konsultasi ke KPP itu yang underscores itu sering error. Jadi mohon dihindari penggunaan underscores. Nah, setelah sampai registrasi ini, nanti kembali login lagi ke Cortex, gitu ya, dimasukkan passwordnya yang baru tadi. Nah, ini ya, jadi masuk ke halaman Cortex tadi, nanti akan diminta ID pengguna dan kata sandi. Dimasukkan ID pengguna yang tadi sudah disettingkan. ID pengguna itu NIK KTP, kemudian kata sandi, kemudian masuk. Nah, penampakannya Cortex kurang lebih itu akan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, aktivasi selanjutnya itu adalah klik di menu portal saya, kemudian permohonan kode otorisasi. Nah, kode otorisasi ini seperti TTE gitu ya. Jadi kalau bertransaksi, kita TTE-nya itu pakai kode otorisasi yang kita settingkan di Cortex. Nanti penampakannya akan seperti ini. Scroll ini isinya sudah otomatis terisi ya. Langsung scroll down ke bawah, scroll terus ke bawah. Nah, itu langsung ke yang namanya ada rincian sertifikat. Nanti jenisnya itu pilih yang kode otorisasi DJP. Karena update yang terbaru itu hanya ada kode otorisasi DJP sama apa gitu ya. Jadi kami selalu menyarankan pakai kode otorisasi DJP. Kemudian eh, waktu milih kode otorisasi DJP nanti diminta untuk memasukkan passphrase. Passphrase-nya disamakan dengan tadi yang disettingkan di awal. Tinggal klik di sini dicentang, kemudian kirim. Nah, tahapan aktivasi Cortex itu sudah selesai. Ketika kita sudah nyentang dan kirim, kemudian ada notif berhasil, itu berarti ya kita sudah berhasil dan aktivasi sudah selesai. Nanti akan ada permintaan untuk
apa namanya unduh surat permintaan sertifikat digital. Jadi bisa di-download. Nah, kalau sudah download itu sudah selesai. Jadi tahapan aktivasi atau registrasi itu sudah selesai. Oke. Sekarang kalau misalnya Bapak Ibu mau melakukan, kan aktivasi sudah selesai nih. Sekarang ketika Bapak Ibu dosen mau melakukan pemotongan atau pemungutan PPh. Nah, ketika mau melakukan pemungutan atau pemotongan pajak, tadi sudah saya sampaikan, jadi selalu diawali dengan pembuatan bukti potong. Ya, jadi harus bikin bukti potong dulu, kemudian bikin SPT. Kalau SPT sudah selesai, baru otomatis akan tercreate kode billing. Jadi tahapannya harus sedetail itu. Nah, di menu Cortex tadi kan kalau sertifikat digital kita di portal saya. Tetapi kalau pembuatan bukti potong itu ada di menu EBUPOT. Jadi nanti menu yang sering digunakan ketika melakukan pemotongan atau pemungutan pajak itu EBUPOT dan SPT. Jadi dua menu ini ya, EBUPOT, SPT. Menu yang lain tidak usah dihiraukan. Jadi EBUPOT dan SPT. Nah, EBUPOT ini ada banyak gitu ya. Tetapi Bapak tidak digunakan oleh Bapak Ibu keseluruhannya. Jadi kalau BPPU ini untuk membuat bukti potong yang unifikasi, yaitu PPh 23 dan 4 ayat 2. Jadi kalau bunyinya UU berarti unifikasi. Kemudian bukti potong selanjutnya yang sering digunakan adalah BP21 untuk pegawai tidak tetap, sama BP26. Ini kalau dalam penelitiannya melibatkan warga negara asing. Ya. Jadi dari bukti potong yang saya sebutkan tadi, BPPU, BP21, dan BP26, itu formnya sama, jadi isiannya itu sama, cara mengisinya itu sama. Jadi nanti apa yang akan saya jelaskan mungkin hanya salah satu, yaitu BP21. Tetapi konsepnya sama, BPPU, BP21 dan BP26 itu cara pengisiannya sama. Kalau di BPPU, kalau misalnya lawan transaksinya itu badan, maka NPWP-nya pakai NPWP DJP yang ditambahin 0 di depannya. Kalau BP21 mungkin transaksinya adalah berkaitan dengan perorangan sehingga lawan transaksinya adalah NIK KTP. Kalau BP26 karena dengan WNA itu maka NPWP yang digunakan adalah nomor paspor ya. Jadi nanti saya hanya akan menjelaskan tentang BP21 karena bukti potong yang lainnya itu cara pengisiannya sama. Nah, ketika saya mengklik ini ya, mengeklik apa namanya? Ngeklik BP21 itu nanti akan muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu langsung ini aja create EBUPOT BP21. Create. Jadi membuat EBUPOT BP21. Nah, ketika create itu diminta data siapa yang mau kita potong gitu ya. Data siapa yang akan mau kita potong pajaknya. Nah, eh, status ini PTKP. Jadi ini karena PPT-nya adalah awal-awal, sekarang itu sudah bahasa Indonesia ininya apanya? eh, Nama-nama ininya sudah full bahasa Indonesia. Jadi PTKP-nya ini, kalau misalnya pegawai tidak tetapnya itu adalah pegawai yang bukan pegawai yang dibayar bulanan, artinya pegawai misalnya tenaga ahli atau peserta kegiatan atau pegawai tetap, PTKP-nya ini default aja ke nol atau biarkan saja karena tidak ada tarifnya tidak ada kaitannya dengan PTKP. Kecuali yang mau kita potong itu pegawai tetap yang dibayar bulanan. Itu baru kaitannya dengan PTKP. Kalau enggak sudah biarkan. Kemudian ini pilih tanpa fasilitas gitu ya, karena yang mendapatkan fasilitas sejauh ini hanya IKN sama hibah luar negeri yang melalui kementerian. Kalau selain itu pilih tanpa fasilitas. Nah, ini objek pajaknya. Objek pajaknya itu menentukan tarif. Kalau ini kita misal contohnya itu tenaga ahli gitu ya. Tenaga ahli ya berarti pengacara, akuntan, dan lain sebagainya. Itu otomatis di sini tarifnya dia keisi 50% kali 5 gitu ya. Jadi 2,5% jatuhnya kalau tenaga ahli. Tetapi kalau di sini Bapak Ibu nanti pilih peserta kegiatan gitu ya di objek pajaknya. Di sini otomatis 100% kali 5%. Jadi tarifnya 5%. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal ngisi brutonya aja, ngisi
di nomor 11 itu. Jadi kalau nomor 11 itu diisi, otomatis nanti pajaknya dia akan ngitung sendiri. Jadi kita tidak perlu ngitung, tapi Cortex sudah otomatis ngitung berdasarkan objek pajak yang kita pilih, dan berdasarkan bruto yang kita masukkan. Nanti pajaknya dia otomatis ngitung. Nah, nanti scroll down ke bawah, itu dimintai tanda tangan, dimintai TTE gitu ya, dimintai TTE-nya Bapak Ibu. Nanti tinggal diklik di sini, terus diklik otomatis di sini muncul namanya Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, untuk dokumennya, jenis dokumennya itu kami biasanya pakai bukti pembayaran. Kemudian tanggalnya, kalau bisa tanggalnya merujuk kepada masa yang di atas. Sorry, maaf ini kelewatan ya. Jadi sebelum kode kode pajak tadi kita harus mengisi siapa yang kita potong, kayaknya tadi belum saya jelaskan. Siapa yang kita potong itu kita harus memasukkan dulu periode pajaknya. Jadi kalau sekarang ya pilih September 2025. Jangan dipilih mundur. Ini kalau kita klik September 2024 ini kalau kita klik itu ada pilihannya bulan-bulan yang mundur. Kalau kita klik bulan-bulan yang mundur itu kita berisiko kena denda gitu ya. Karena pajak itu maksimal dibayarkan tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kalau masa September 2025 itu maksimal dibayar 15 Oktober 2025. Jadi tanggal 15 bulan berikutnya. Kalau di sini misalnya masanya ini saya pilih Agustus, maka maksimal pembayaran pajaknya itu adalah 15 September gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu memilih di sini April gitu ya, itu akan kena denda karena kalau masa April itu maksimal pembayarannya kan 15 Mei, padahal ini sudah September. Nah, untuk masanya ini pilihkan dengan bulan di mana Bapak Ibu mau membayar. Kalau sekarang ini September ya bikin aja September 2025. Kemudian NPWP-nya ini karena perorangan itu dimasukkan NIK KTP. Nah, otomatis namanya di sini nanti akan muncul. Karena Cortex ini sudah terintegrasi dengan Dispenduk Capil. Jadi kalau NIK KTP-nya benar, otomatis di situ namanya akan otomatis muncul. Ya. Balik lagi ke tanggalnya ini disesuaikan dengan tanggal masa pajak. Kalau di atas tadi kita pilih September, maka di sini kalau bisa adalah tanggal-tanggal di bulan September, tanggal 1 sampai 30 September. Nah, kalau sudah yakin itu submit, kalau belum yakin save draft gitu. Anggapannya kita yakin gitu ya, sudah kita submit. Nah, kalau sudah kita submit, nanti akan bukti potong itu akan muncul di belum terbit. Nah, anggap saja di bulan September itu kita sudah membuat, misalnya karena memotong banyak orang, misalnya di sini ada 100 bukti potong. Jadi di sini nanti akan muncul 100 bukti potong. Misalnya tanggal 1 sampai 30 September sudah saya bikin sebanyak 100 bukti potong gitu ya. Kemudian akhir bulan saya mau membayar gitu ya. Jadi bayarnya itu nggak harus akhir bulan sih, tetapi maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Tapi untuk jaga-jaga akhir bulan mau dibayar nih. Nanti kalau mau dibayar, ini dicentang, kemudian klik terbitkan. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya ketika kita sudah terbitkan, nilai-nilai yang ada di bukti potong ini yang sudah kita buatkan, itu akan tertarik atau diambil oleh SPT, surat pemberitahuan. Karena tahapan selanjutnya setelah membuat bukti potong adalah membuat SPT. Kita terbitkan, misal kita sudah terbitkan gitu ya. Sudah terbit, langkah selanjutnya itu adalah kita membuat SPT. Nah, SPT itu ada di menu surat pemberitahuan gitu ya. Klik di surat pemberitahuan, kemudian buat konsep ini ya, nomor 4 itu buat konsep. Nah, nanti akan dihadapkan banyak pilihan gitu ya. Nah, kalau kita mau membayar PPh 21 ya berarti PPh 21 ini yang kita klik. Kalau mau membayar PPh 23 dan 4 ayat 2 itu yang kita klik yang unifikasi. Nah, kalau kita klik PPh 21 itu nanti bukti potong yang sudah diterbitkan
bukti potong PPh 21 dan 26 yang sudah diterbitkan, otomatis akan masuk di SPT, gitu ya. Nah, sebelum saya klik lanjut, saya menyinggung kondisi sekarang itu sudah ada tambahan kotak satu lagi, yaitu SPT pribadi. Tetapi sampai sekarang menunya juga belum bisa kita apa-apakan. Jadi di Cortex itu nanti sudah ada menu SPT pribadi. Nah, menu itu akan digunakan ketika Bapak Ibu baik dosen maupun tendik ketika melakukan laporan SPT pribadi 2025 yang dilakukan di 2026. Itu sudah ada kotaannya sekarang, tetapi belum bisa kita gunakan. Ya. Oke, kembali ke PPh 21. Kita klik lanjut. Karena kita tadi bikin masanya September, maka pilih September, kemudian lanjut. Di sini akan muncul normal, karena itu adalah SPT pertama yang kita buat. Kecuali setelah kita bayar pajak, kemudian baru ingat, oh ya ada satu yang belum saya buatkan nih untuk masa September. Berarti Bapak Ibu nanti setelah bayar pajaknya, bikin lagi bukti potong baru. Nah, nanti SPT-nya itu SPT pembetulan. Ya, tapi konsepnya sama. Oke, buat konsep SPT, otomatis ini akan isinya terisi dengan data-data bukti potong yang sudah kita terbitkan tadi. Otomatis di sini akan terisi. Misalnya dari bukti potong yang kita buatkan 100 bukti potong tadi jumlah pajaknya ada 1 juta, maka nilai yang akan muncul di SPT ini adalah 1 juta. Jadi nggak perlu ngerekap lagi. Jadi otomatis sudah ditarik. Nah, tinggal dicentang kemudian bayar dan lapor. Ya. Kalau sudah bayar dan lapor, itu otomatis kode billingnya akan muncul. Jangan lupa tanda tangan ya. Kalau tanda tangan otomatis TTE Paspres tadi. Kalau kita sudah bayar dan lapor, otomatis akan kode billingnya akan muncul. Kode billingnya itu contohnya ada di sini. Nanti kalau sudah klik lapor dan bayar dan lapor, itu akan muncul kode billing. Akan muncul kode billing seperti ini. Jadi akan muncul kode billing seperti ini, kodenya billing ini di atas, kemudian kode objeknya di sini, nilai pajaknya di sini. Nah, di sini ada yang namanya masa aktif. Bu Marta ngapunten, apakah boleh diselesaikan lagi? Agak dibesarkan Ibu ngapunten. Ini agak terlalu kecil di kamu. Ngapunten Ibu. Ini soalnya ini juga screenshotan. Itu. Ya, ngapunten Bu Marta. Ya, jadi yang di kanan ini nanti akan muncul kode billing otomatis. Nah, di sini NPWP-nya ini akan muncul NPWP-nya Bapak Ibu dan alamatnya. Kode pajaknya ini udah otomatis sesuai dengan SPT tadi yang kita buat. Nilainya juga otomatis. Nah, di sini ada yang namanya masa aktif. Masa aktif itu akan berakhir 7 hari. Jadi misalnya saya buat tanggal sekarang itu tanggal 11. Misalnya saya hari ini tanggal 11 bikin kode billing, maka kode billing ini akan aktif sampai tanggal 11, 12, 13, 14, sampai tanggal 18. Nanti tanggal 19 otomatis ini akan hangus. Tidak bisa dibayarkan. Nah, kalau hangus apakah saya harus bikin ulang dari nol? Enggak. Jadi tinggal bikin SPT. Bikin SPT lagi, terus sampai klik bayar dan lapor. Nanti akan muncul otomatis. Muncul kode billing lagi. Begitu. Nanti kalau sudah muncul kode billing ini dapat dibayarkan ke bank-bank persepsi. Bisa ke mobile banking, bisa ke pos, bisa ke teller, dan lain sebagainya. Begitu penjelasan dari kami terkait dengan perpajakan. Mungkin ada hal-hal lain yang akan didiskusikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, setelah dua materi yang disampaikan, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan pertanyaan yang akan dimoderatori oleh Ketua Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di DPR FISIP UB kepada Bapak Ali Masuri, SPSI, MSc, PhD. Silakan. Terima kasih Mas Didi untuk waktu yang diberikan. Terima kasih Pak Lukman sebagai WD2 tadi sudah memberikan
kata sambutan. Terima kasih Pak Fajar, Bu Marta ya sudah memberikan materi yang luar biasa. Monggo Bapak Ibu dosen, teman-teman Tendi, mumpung ini ada narasumber yang luar biasa ya, karena Kortek ini memang environment yang baru ya bagi kita semua untuk monggo bisa diskusi mengajukan pertanyaan. Prof Awan silahkan, Nggih, monggo. Oke, Prof. Ali, ngapunten, saya tidak nanya yang teknis, itu rumit banget ya itu tadi ya. Saya mendingan penelitian aja deh, saya dibanding bikin pajak penelitiannya gitu. Mending ngejar Q1 kayak Prof. Ali lah dibanding. Bu, saya mau tanya Bu tadi yang eh, saya kan sudah Cortex saya sudah aktif. Itu tadi mohon maaf sertifikat tadi didapat dari mana ya Bu? Ya di ini saya bisa masuk ke DJP karena tidak pakai linknya UB. Jadi saya pakai HP sendiri gitu. Jadi kayaknya bisa kalau pakai HP sendiri tidak pakai tautannya UB. Memang kalau laptop saya juga nggak bisa karena udah terbiasa pakai tautan UB. Ternyata nggak bisa ke DJP gitu. Tapi kalau pakai HP ini bisa saya gitu, bisa masuk gitu. Itu di bagian apa ya Bu? Ngapunten. Terima kasih. Oke, Pak Wawan berarti HP-nya Pak Wawan ini ya pilihan ya. Soalnya HP kami pakai pakai ini pakai pakai data pun nggak bisa gitu ya. Oke, jadi Saya di HP Cina loh, Bu. Bukan HP iPhone, Bu. Punya saya HP Cina ini, Bu. di menu di portal saya, Pak, Oh, di portal saya, oke. ya Oke, terus? di menu portal saya yang paling kiri itu, terus Ya, scroll sudah, down ke sudah. bawah, itu Sampun. permintaan Oh, otorisasi tadi gitu. saya sudah masuk ke situ, sudah ke Heeh, permintaan otorisasi, oke. ya Terus? betul. Terus scroll down ke bawah, terus sampai adanya ini, Oke, 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 sampai oke. menu yang ini sebentar. Scroll ke bawah. Oke, otorisasi, oke. Sampai menu yang ini, Pak, sampai ada rincian sertifikat yang paling bawah itu. Oke, sebentar ya. Heeh, Ini juga ternyata lambat juga masuknya. Oke, pun sudah paham. Nanti saya akan ya. masuk ke rincian Iya, sertifikat. nanti Nanti ini saya. eh, Hmm. ini nanti jenis sertifikatnya dipilih yang kode otorisasi DJP Oh, ya, Pak. kode otorisasi DJP, nggih, nggih, Eh, nggih, nggih, nggih. nanti pas presnya Bapak masukkan sama kayak yang Bapak setting di awal tadi. Oh, ininya apa passwordnya maksudnya? Ya, betul. Oh, oke, 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 Nanti oke. tinggal Mhm, dicentang. mhm, Ini mhm. kan ada permintaan kayak pernyataan gitu loh, Pak. Tinggal Nggih, nggih, dicentang, nggih, nggih, sampun. Itu sudah langsung saya sudah kirim. sudah sampai masuk ke sana tadi. Oke. Saya Oke. tadi yang nggak paham itu juga pas pres itu saya nggak paham tadi gitu. Oh, ternyata Mm-mm. itu. Oke, oke. Oke, terima Oke. kasih Ibu. Cekap, cekap, sampun, sampun, matur Oke, nuwun. matur nuwun Pak Wawan. Berarti terbukti Oke. Pak Wawan mempraktekkan gitu nggih. Matur nuwun Pak Ya, Wawan. nanti saya dapat voucher dari Prof Ali nih sebagai moderator sama Mas Didi ini. Nggih, matur nuwun, Prof Awan, nggih. Monggo Bapak Ibu yang lain kami persilahkan. Saya Pak Ali. Aku Sinta. Nggih, monggo Bu. Iya, Nggih. iya, Bu Marta, NPWP saya kan gabung dengan suami saya yang ngikut suami gitu Bu Marta. Nah, ini telepon Bu Marta prosesnya kok kemarin saya cari kok ruwet. Matur nuwun Bu Marta. Itu nggih. Kenapa kalau sosialisasi yang istri gabung dengan suami itu jarang kami jelaskan gitu ya. Karena ketika istri mau punya istrinya mau mengoperasionalkan Cortex bukan hanya aktivasi ya, tapi mau mengoperasionalkan Cortex, jadi datanya istri ini harus disetting oleh KPP. Jadi kami harus selalu menyarankan untuk istri yang gabung dengan suami itu mohon untuk datang ke KPP terdekat. Jadi nggak harus ke KPP terdaftar ya. Jadi ke KPP terdekat untuk meminta akses Cortex-nya suami. Jadi nanti di sana itu KPP akan nyetingkan akunnya istri, email dan lain sebagainya gitu ya. Jadi untuk istri yang memang gabung sama suami, mohon maaf, memang harus datang ke KPP karena KPP yang bisa nyetingkan gitu ya, harus bisa mengisi-ngisikan data istri gitu. Kalau kami tidak bisa membantu karena itu adalah aksesnya KPP. Berarti ngapunten Bu Marta, berarti nanti ini saya ke KPP dulu, ngaten nggih, KPP terus terdekat nggih. kalau saya kan baru Bu Marta, berarti yang di depannya RSSK itu ya Bu Marta kan ya. Saya kan yang di Ibu
Saya kan KPP-nya kan Lowaru. Nanti kan yang di dekat SSA ini, Nah, jadi Bu ini nggak Marta. harus ke KPP Nah, di mana tadi, Bapak? oh nggak harus ditegaskannya nih, Bu Marta nih. Terkait dengan Korteks ini ya, terkait dengan aktivasi Korteks ini bisa ke KPP terdekat, nggak harus ke KPP terdaftar. Khusus untuk aktivasi Korteksnya. Berarti nanti saya ngajak suami saya untuk mengaktifkan itu gitu ya, Bu Marta ya, Jadi prosesnya ya. Ibu bisa mengurus. Untuk aktifkan. Sudah aktif berarti untuk proses selanjutnya kayak yang tadi Bu Marta tunjukkan kayak foto sertifikat, ada keluar sertifikat, terus sampai ke potong sampai sampai ke keluar gedung itu, lalu bisa saya lakukan sendiri setelah saya dari KPP itu. Tuh, oh, oke. Baik, terima kasih Bu Marta. Oke, terima kasih Bu Sinta. Monggo, Bapak Ibu yang lain. Mumpung ya ada narasumber yang luar biasa ini ya. Ini dari Putri ini ya. Mohon izin membacakan nggih, dari Bu atau Mbak Putri ini ngapunten, saya izin bertanya karena saya awam dalam pembayaran perpajakan. Jika saya melakukan pembelian konsumsi tetapi toko tidak memiliki NPWP sehingga akan menggunakan non PKP, kemudian untuk pembayaran PPh 23 berarti panjang banget ini pertanyaan. Menggunakan alamat NPWP ketua peneliti dan membuat apa ini Oke, BPP. Begitu ya, oke bagaimana Prof. mohon Oke, informasi dan langsung saya metodologi. jawab. Oke. Siap. Oke. Oke, jadi terkait dengan konsumsi, jadi kalau konsumsi tadi itu kan jasa boga, gitu ya. Kalau jasa boga, berarti nanti bukti potong yang dipilih. Tadi yang saya contohkan itu kan BP21. Kalau nanti mau membuat bukti potongnya jasa boga, itu berarti kan masuk unifikasi. Unifikasi itu milih yang menu bukti potong yang BPPO. Jadi saya buka slide-nya aja ya. Pripun Bu Mbak Putri, apa sudah jelas jawaban dari Bu Marta? Sebentar Pak, saya contoh, saya jelaskan yang contohnya tadi. Oh, siap. Oke. Ya, maaf kalau putus-putus. BP 2167. Jadi kalau misalnya konsumsi, berarti bupot yang dipilih itu BPPU. Ya. Nanti isiannya BPPU itu untuk NPWP-nya itu kalau misalnya dia perorangan, berarti tetap sama, pakai NIK KTP. Ya, jadi kalau dia perorangan itu pakai NIK KTP. Nah, kalau misalnya konsumsinya beli di CP, PT, dan lain sebagainya, itu baru yang dimasukkan tuh NPWP DJP. Jadi kalau warung itu dia misalnya tidak punya NPWP, ya minta NIK KTP-nya penjualnya. Jadi kalau nanti NIK-nya dimasukkan itu sudah jadi NPWP di Cortex ini. Nah, kemudian Bu Putri ini kalau sebagai peneliti otomatis kan nanti login-nya kan pakai akunnya Ibu gitu ya. Kalau misalnya Bu Putri ini dibantu oleh admin misalnya, tetap nanti admin mengoperasionalkannya adalah akunnya Bu Putri gitu ya. Dengan akunnya Bu Putri nanti Bu Putri membuat bukti potong BPPU, nanti yang dimasukkan adalah NIK KTP si warung gitu ya. Kalau NIK KTP kan warung pun ya punya NIK KTP, nggak mungkin penjual tidak punya NIK KTP. Terus pertanyaannya kayaknya apa lagi, Pak? Ya, sudah terjawab sepertinya. Jadi terkait dengan NPWP sama bukti potongnya. Jadi bukti potongnya di BPPU, nanti NPWP yang dimasukkan adalah NIK KTP. Oke. Yes, siap, sampun jelas. Terima kasih Bu Marta. Oke, matur nuwun Bu Putri untuk pertanyaannya. Monggo yang lain masih panjang nih ya kalau lihat jadwalnya sampai jam 12 ya, Mas Didi ya, Bu Sinta ya. Monggo Bapak Ibu. Pak Ali gak Mo ngopi nanti Prof Ali ini. mohon izin Prof. Ali, tanya Prof. Ali. Wah, siap-siap. Monggo, J. Mas. Matur nuwun Bu Marta atas penjelasannya ini sangat eh, sangat eksplisit sekali. Mohon izin yang pertama, beberapa kasus itu saat kita
menerbitkan e-Bupot itu nomor NIK tidak terikot gitu Bu. Terus sehingga NUPTIK-nya itu tidak ada. Akhirnya kita menggunakan eh, eh, pajak penampungan gitu loh Bu. Penerima penampungan gitu, penerima penghasilan ya. Betul ya. Apakah itu diperbolehkan? Terus yang kedua, dalam KO 0 tadi, terus di bawahnya itu ada beberapa kegiatan. Sebenarnya ada juga kegiatan peneliti begitu kan. Peneliti atau pengarang itu, tapi perlakuannya sama kok Bu Marta. Kalau saya lihat itu tetap 50% dan 5. Nah, apakah itu juga diperkenankan menggunakan tersebut? Karena kan kalau tenaga ahli beberapa kasuistiknya kan jasa konsultan lebih mengarah pada penggunaan satu perorangan ya. Tapi kalau peneliti dan pengarang dan lain sebagainya itu eh, lebih banyak mengcover karena kan menggunakan NPWP ketua sehingga anggota-anggota tim peneliti baik itu syarat tenaga administrasi dan tenaga pendukung lainnya juga masuk di situ. Nah, mohon arahannya perihal tersebut Bu Marta. Terus yang ketiga, di bawah di bawah tadi itu kan Ibu menjelaskan tentang surat pembayaran ya untuk verifikasinya kan menggunakan surat pembayaran dan tanggal pembayaran. Nah, sejauh ini kalau kita menggunakan surat pembayaran itu kan SP2D atau apapun itu yang digunakan oleh dinas itu kan sejauh ini kita belum bisa tahu kapan bisa keluarnya dan lain sebagainya. Nah, apakah memungkinkan untuk menggunakan akte perjanjian atau kontrak pelaksanaan kegiatan sehingga kita masukkan di situ. Akan tetapi kan akan bertentangan dengan konsep maksimal pembayaran itu loh Bu. Tadi bahwasanya akan terkena denda dan lain sebagainya. Mohon arahannya perihal tersebut Bu Marta. Matur nuwun Bu Marta dan Prof. Ali. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Oke, langsung ya Prof. Ali. siap. Monggo Bu. Oke, Prof. Ali ini sepertinya Pak Saiful ini sudah mempraktekkan sangat detail. Jadi nanti kalau Bapak Ibu dosen ada kesulitan bisa konsultasi ke Pak Saiful ya. Oke, izin menjawab Pak Saiful. Memang kalau ketika membuat bukti potong, kemudian NIK-nya tidak valid, itu ada banyak alasan. Mungkin orang yang kita potong pajaknya ini pertama, belum pernah punya NPWP, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin korteksnya dia belum aktif, gitu ya. Atau yang ketiga, memang pada saat itu ada kendala di korteksnya. Nah, hal itu tidak menghalangi untuk Bapak Ibu membayar atau memotong pajak. Jadi kalau misalnya sudah dimasukkan NIK KTP-nya itu sudah benar, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa ketika muncul penerima penghasilan 9999099 garis miring NIK KTP yang kita masukkan, gitu ya. Nanti itu tetap akan bisa dibayarkan pajaknya seperti pada normalnya. Hanya konsekuensinya ketika NIK KTP-nya itu tidak valid, bukti potong yang kita buat itu tidak otomatis masuk ke akun korteksnya orang yang kita potong. Misal Pak Saiful memberi honor saya, Pak Saiful memotong pajak memasukkan NIK KTP saya. Nah, misal NIK KTP saya valid, itu kan nanti NIK-ku dan nama saya otomatis muncul. Tetapi kalau misalnya tidak valid karena mungkin korteks saya belum aktif, mungkin ada kendala korteks atau mungkin saya belum pernah punya NPWP DJP, itu nanti akan muncul penerima penghasilan 999 garis miring NIK KTP saya. Nah, ketika Bapak membuat bukti potong itu tidak otomatis muncul ke akun korteks saya, gitu ya. Tetapi kalau valid itu otomatis muncul di akun korteks saya. Itu perbedaannya ada di situ. Tetapi untuk proses pembayaran pajak itu tahapan-tahapan selanjutnya itu tetap bisa dilakukan. Jadi tidak masalah. Hanya bukti potongnya tidak otomatis terkirim kepada akun orang yang kita potong pajaknya. Kemudian ketika pertanyaan kedua itu terkait dengan hmm, penelitian ini ya. Ini mungkin nanti saya perlu cek kembali. Ini saya tadi mau ngecek di Cortex nggak bisa, jadi saya belum bisa memastikan. Karena terkait dengan objek pajak penelitian ini
dasar hukumnya. Maksudnya ini kan peneliti ya, bukan penelitian ya. Ada objek pajak yang menurut Pak Saiful itu lebih cocok untuk bayar honor peneliti gitu ya. Nanti kami harus cek kembali itu di PMK-nya itu konsekuensinya seperti apa. Karena selama ini kita tidak pernah menggunakan gitu ya. Jadi yang kita gunakan ya hanya tenaga ahli, peserta kegiatan, pegawai lepas, harian, mingguan, kemudian warga negara asing. Kalau objek pajaknya adalah peneliti, nanti kami harus cek di PMK-nya ini konsekuensinya akan seperti apa ya. Nanti jawabannya kami nanti akan forward ke Kasubag Keuangan ya, bisa disampaikan ke Pak Saiful. Tetapi kalau memang apa namanya tarifnya sama saja gitu ya, sebaiknya memang menggunakan tenaga ahli gitu karena itu yang sudah familiar digunakan. Kemudian pertanyaan ketiga terkait dengan dokumen pembayaran. Dokumen pembayaran ini kan seperti gini, sebagai dasar Bapak Ibu memotong pajak itu kan apa? Oh, karena sudah saya bayarkan honornya. Berarti kan ada dokumen pembayaran. Nah, untuk nomor dokumennya berarti kan nomor dokumen yang terkait dengan pembayaran yang Bapak Ibu lakukan. Misalnya Pak Saiful bayar honor saya, berarti kan di situ ada dokumen pembayaran, baik bukti transfer atau daftar honor dan lain sebagainya. Nah, nomornya itu bisa diadministrasikan sendiri, jadi tidak perlu terkait dengan dokumen perjanjian maupun SP2D yang diterbitkan kantor pusat. Jadi itu adalah istilahnya dokumen internal yang memang bukti kalau memang dokumen pembayarannya adalah bukti transfer ya dituliskan aja nomor bukti transfernya gitu. Karena itu tidak akan ngeling ke mana-mana sih. Sepertinya sudah saya jawab semua ya Pak Saiful, apa ada yang saya kelewatan ya? Oke, mohon izin Bu Marta. Tadi sebenarnya untuk pajak peneliti itu kan kenapa eh, eh, tenaga ahli atau peneliti? Karena kalau saya baca di PMK-nya sepertinya eh, lebih ke peneliti, tapi Lebih cocok ya. nggih, lebih cocok ke peneliti karena lebih dekat dengan dari irisannya begitu. Nah, dan setelah beberapa kali kita coba buatkan sampai pada tahap pembayaran itu tidak ada konsekuensi yang maksudnya mungkin sama lah perlakuannya, tapi karena memang mungkin Tarifnya lebih sama aja gitu ya Pak sama ahli. sama Bu Marta sama. Nggih. Mungkin demikian Bu Marta. Matur nuwun Oke. sangat. Oke, terima kasih Semoga masukannya sehat Pak selalu. Saiful. Nggih, matur nuwun Bu Marta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, matur nuwun Mas Saiful, luar biasa nih, detail banget ya. Oke, ini dari Cak Hendrik ini. Pertanyaannya, izin bertanya, apa bisa pembayaran pajak dengan pembuatan billing pada akun DCB wajib pajak? Monggo, Pak Fajar, Bu Marta. Oh, per 1 Januari 2025 Pak bikin kode billingnya harus lewat apa namanya Cortex. Kalau lewat DJP itu mungkin hanya terkait dengan pajak-pajak untuk masa pajak sebelum tahun 2025. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin masa pajak 2024 terus Bapak Ibu mau bayar sekarang berapa bulan Bapak Ibu mau menanggung dendanya gitu ya. Jadi sebaiknya pakai Cortex gitu ya. Atau kode billing dapat dibuat di DJP online itu ketika memang mau membuat kode billing atas denda. Kalau Bapak Ibu membayar denda mungkin bisa lewat DJP. Tapi kalau pembayaran pajak normalnya gitu ya dan yang benar per 1 Januari 2025 itu pakai Cortex. Gitu. Tidak pakai DJP. Bagaimana, Mas Hendrik? Udah jelas atau bagaimana? Oke, terima kasih Bu Marta, sudah jelas katanya. Oke. Monggo dari Bu Wifka ya. Terima Oke, kasih Pak. Bu. Monggo silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Bu Marta. Ini saya ingin bertanya terkait ini kan kalau hari ini apa presentasinya terkait pajak untuk pengabdian dan penelitian. Nah, kebetulan beberapa dosen di kami itu mendapat hibah untuk VLP, Visiting Lecturer
visiting lecturer. Nah, itu kemarin juga dananya yang kami peroleh itu gelondongan tadi ya. Lalu disampaikan MAK-nya juga MAK penelitian dan Pengmas. Berarti untuk kan kita harus membayar dosen asing. Kalau tadi di PPh satu ada dosen asing honor 20% kalau tidak salah untuk pajaknya. Itu apa? Prosedurnya bagaimana, pembayarannya gitu bagaimana, Bu? Karena sampai saat ini belum bisa membayar gitu ya, karena kan harus pajaknya nanti bagaimana. Karena kan kemarin kalau di panduan VLP itu sendiri honor untuk dosen asing ada 80%, skema A itu sudah termasuk pajak seperti itu. Itu Bu, terima kasih. Iya, izin menjawab Bu Wifka. Jadi mungkin banyak kegiatan yang skemanya itu output based gitu ya. Tetapi perlu saya garis bawahi bahwa yang menentukan output based atau bukan itu bukan subsidi pajak ya, tetapi adalah pemberi dana. Misalnya mungkin kalau visiting lecturer itu dalang ya, mungkin ya. Oke. Misalnya dalam memang mendeklir gitu ya, mendeklir ini adalah kegiatan output based sehingga pertanggungjawabannya itu gelondongan dan bendahara tidak memotong pajak sehingga yang memotong pajak itu adalah peneliti, maka berlaku mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak seperti yang kami sampaikan. Jadi kalau misalnya terkait dengan WNA itu nanti e-bupotnya itu pilih yang BP 26 nih di bawahnya BP 21 itu ada BP 26 bukti pemotongan wajib pajak luar negeri. Nah, nanti ketika klik di situ itu ngisi bukti potongnya itu mirip dengan BP 21. Jadi kalau bukti potong ini sebenarnya mirip-mirip aja, hanya nanti dipilih objek pajaknya itu objek pajak luar negeri, penerima penghasilan luar negeri. Nah, untuk detail apa namanya orang yang kita potong itu masukkan istilahnya NPWP-nya atau TIN-nya itu pakai nomor pasportnya. Kalau NIK KTP itu dia connect dengan Dispenduk Capil. Tetapi kalau nomor paspor sejauh ini itu belum connect kemana-mana, gitu ya. Jadi otomatis ketika kita masukkan nomor paspor itu otomatis akan berhasil. Nah, nanti isian yang ada tanda bintangnya itu wajib diisi. Kalau tidak ada tanda bintangnya tidak usah diisi. Nah, yang wajib itu seingat saya itu adalah asal negara. Itu tinggal scroll down pilih ke bawah. Nah, tinggal pilih asal negara. Nah, alamatnya disamakan aja. Kalau misalnya Amerika Serikat ya diisi aja Amerika Serikat. Itu nggak akan ada kendala. Nah, nanti ketika Ibu masukkan brutonya, itu otomatis nanti pajaknya itu tarifnya otomatis 20%. Nah, nanti dia akan ngitung sendiri 20% kali bruto yang dimasukkan. Oke, baik Ibu, terima kasih. Oh ya, tahapan selanjutnya sama kayak BP 21 tadi. Jadi setelah membuat bukti potong, bikin SPT BP 21 dan 26, kemudian lanjutkan bayar. Yang membedakan hanya di edupotnya. Kalau WNI, pegawai luar yang WNI itu BP 21, kalau WNA BP 26. Nanti setelah membuat bukti potong, diterbitkan, dilanjutkan dengan membuat SPT. Nah, setelah membuat SPT itu nanti ketika klik lapor dan bayar akan muncul kode billingnya. Pripun Bu Wifka? Nggih, sampun Pak Ali, matur nuwun Bu Nggih, Marta. siap. Sami-sami. Bu Sinta lagi nih berarti ya, monggo. Iya, kamu tuh ya Pak Prof. Ali. Nggih, Bu Marta, ini sebenarnya masih kaitannya dengan VL tadi, karena saya juga dapat yang VL juga, tapi memang belum keluar keluar outputnya gitu. Nah, untuk prosesnya berarti pakai Cortex akun kita Bu ya, karena kan kalau saya dari Malaysia, Bu Wifka pun juga dosennya juga dari Malaysia gitu. Nah, berarti pakai akun Cortex kami masing-masing begitu nggih, Bu Marta nggih? Sama kayak yang BP, Itu apakah sama kayak akan BP 21. Dalam? nggak, apakah itu nanti akan berdampak pada SPT kita nggih, Bu Marta nggih? Oke.
Jadi kaitannya dengan SPT itu misalnya tadi disinggung Mas Fajar ya, jadi kegiatan penelitian ini atau visiting lecturer itu kan bukan full sebagai penghasilan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu nanti lapor SPT, misalnya eh, ini ya, kan universitas itu kan tidak melakukan pemotongan atau pemungutan, sehingga yang Bapak Ibu terima itu kan tidak masuk ke bukti potong A1 atau A2 yang UB terbitkan. Nah, itu di luar itu. Nah, kalau nanti mau lapor SPT pribadi dan mau memasukkan penghasilan Bapak Ibu dari penelitian, misalnya penelitiannya 1 juta, digunakan untuk belanja, bayar honor, dan lain sebagainya 900 gitu ya. Berarti kan masih ada 100. Nah, yang dilaporkan ke SPT pribadi berarti kan netonya, yaitu 100 itu yang sisa, yang memang menjadi bagian atau penghasilan Bapak Ibu. Jadi bukan keseluruhan. Gitu ya. Misalnya ini visiting lecture ya, visiting lecture dapat 10 juta. Terus semuanya digunakan untuk belanja ke orang lain di luar ibu, di luar honornya ibu gitu ya. Ya berarti yang dilaporkan ke SPT nanti adalah nol untuk pendapatan penghasilan bebas ya, penghasilan bebas di luar pemberian dari UB berarti kan nol. Nah, kecuali kecuali dari visiting lecture ini ibu sudah apa dari 10 juta digunakan untuk belanja honor ke orang lain, belanja konsumsi, sisa 1 juta ya. Berarti nanti kalau lapor SPT, penghasilan neto yang dilaporkan ke SPT ya hanya 1 juta ya, hanya sisanya aja, enggak semuanya. Nah, misal suatu saat disampling oleh KPP, KPP kan sejauh ini sistemnya sampling ya. Kalau mau diperiksa semua juga eh, orang pajaknya belum mumpuni warga negara Indonesia berapa puluh ribu gitu ya. Jadi mekanisme yang sekarang dilakukan itu kan adalah sampling. Nah, ketika misalnya sampling, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Fajar tadi untuk jaga-jaga, berarti kan ibu harus ada catatan. Catatan apa? Istilahnya pembukuan gitu ya, pembukuan bahwa dari penelitian 10 miliar gitu ya, penelitian 10 miliar digunakan untuk belanja 9 miliar, sehingga yang menjadi haknya ibu hanya sisanya, yaitu 1 miliar gitu ya, itu yang masuk ke SPT pribadi. Jadi misalnya suatu saat ada sampling gitu ya, mau membuktikan ya ini dari penelitian saya yang sekian banyak ini hanya sekian yang jadi eh, murni jadi penghasilan saya karena sisanya untuk operasional, operasional mulai sewa peralatan, untuk konsumsi, untuk bayari honor surveyor, untuk dan lain sebagainya. Saya kena Bu, sampling ini sudah pernah Bu saya Bu. Dan itu repot sekali itu. Mohon maaf. Pernah saya kena sampling dan repot sekali. Mohon maaf, saya pernah. Iya, iya, Oke, iya. jadi kalau sampling itu memang kalau UB hanya bisa menerbitkan bukti potong sejauh yang terrekord di sistemnya KPP itu sudah sama dengan bukti potong yang kami terbitkan. Jadi kewajiban institusi sudah selesai. Karena ketika lapor SPT itu kan yang dilaporkan mungkin benar sesuai dengan yang UB terbitkan, mungkin juga beda. Atau sudah yang dari UB ini sudah dilaporkan semua, tapi penghasilan yang dari luar UB itu belum dilaporkan. Nah, kalau misalnya jadi konsultan di mana gitu ya, konsultan di instansi A. Nah, instansi A ini kan sebenarnya menerbitkan bukti potong dan melaporkan juga. Nah, yang diterbitkan dari instansi A ini juga terekod di KPP. Jadi, yang jadi yang harusnya masuk ke laporan SPT itu kan baik yang dari UB maupun yang dari luar UB. Nah, itu kalau yang ada penghasilan yang dari luar UB itu sudah di luar kapasitas kami juga untuk membantu menjelaskan. Nggih, ngapunten Bu, kalau pengalaman saya itu dulu kayak ngeden-ngedeni ya, menakut-nakutin gitu ya. Gini gini gini. Ternyata setelah dikonfirmasi saya cuman kurang bayar 245.000 waktu itu. Dan itu pun bukan salah saya, tapi yang memberi pekerjaan gitu di luar UB memang. Hmm, Kalau UB udah gak ada masalah gitu kan. iya, iya. Jadi itu tadi pada ketika terakhir ujung-ujungnya kurangnya 245.000 langsung saya baru selesai saya. Tapi itu prosesnya ya Allah, saya bilang Ya, sampai saya betul. konfirmasi segala macam. Iya, Pak. Memang. Jadi Malah. mending memang dihadapi. Kalau dihindari malah nanti mereka Hmm, menetapkan nilai yang kadang keliru gitu ya. Mending dihadapi betul. terus Saya dibawa hadapi data akhirnya yang itu tadi cuma 245.000. Itu bagi Prof Ali itu waduh uang segitu gampang itu. iya, Pak. Oh. Oke, pripun Bu Sita?
Ini matur nuwun Pak Adi, matur nuwun Bu Marta. Yes, siap. Monggo, Bapak Ibu yang Eh, lain, Mas Mbak. sedikit sedikit Oke, Prof. Ali, saya kan Ya. tadi sudah berhasil Bu, apa sertifikatnya itu, tapi mungkin karena pakai HP ya, jadi meskipun dia katakan saya sudah berhasil begitu ya, di ininya apa di ininya sudah dinyatakan berhasil, apa berhasil, bentar, dia kan ada langsung permintaan sertifikat digital berhasil dibuat. Nah itu kan berarti sampun nggih Bu nggih. Nah itu sertifikatnya bisa diunduh di mana Bu? Ada muncul tadi Pak Wawan di situ, saya langsung bisa download kok Pak. Sudah bisa ya? Iya, Oh, oke oke oke. Ini saya unduh bukti tanda terima itu ya, Pak Aziz ya? Pak Aswin. iya. Maksudnya sudah Oh, ada dan ada ininya QR code-nya bisa terunduh. Langsung kok Pak. oh karena saya pakai HP ini loh, jadi nggak bisa. Oke, mungkin nanti. Tapi sudah berhasil gitu. Terima kasih Pak Aswin, terima kasih Bu. Monggo, kembali lagi ngapunten. Jadi ini Prof. Wawan, kalau misalnya ada dokumen yang tadi nggak terunduh, nggak usah khawatir. Jadi nanti dokumen itu sudah otomatis terarsip di Cortex, di portal saya, di dokumen saya ini sudah otomatis ada nanti, nggak usah khawatir. Jadi nanti di portal saya, di dokumen saya, di situ nanti ada salah satu dokumen yang terarsip di situ itu adalah dokumen apa namanya permintaan otorisasi tadi sertifikat digitalnya otomatis terarsip di dokumen saya ini. Oke oke oke. Terima kasih Bu, matur nuwun. Ngapunten Pak Ali, Oke, siap. Monggo, Bu Reva. Oke. mau menginfokan juga ke Bu Marta, Cortex-nya sudah bisa Bu Marta. Oh, udah bisa nggak sekarang coba. Iya. Bagaimana Bu? Mau praktek atau gimana? Atau mungkin tadi yang penerima VLP atau yang lain, monggo Bapak Ibu. Saya ngikut Bu Reva, ini mau dijelaskan dari awal sepertinya atau bagaimana aktivasi atau bagaimana terserah. Ngikut saya. Ini Cortex-nya udah bisa kan. Atau sekarang semuanya dicoba dulu aja aktivasi. Nanti ada kendala atau enggak bisa disampaikan di forum. Ini Cortex-nya udah bisa. Tadi sudah sempat aktivasi, tapi kan ada keterangan di email gitu ya, Bu. Sampai sekarang saya belum dapat emailnya yang dari Cortex-nya. Oh ya. Bisa Oh iya, dicek. problem itu juga ini Bu Marta kemarin sama Mas Hendri ya Mas ya. Juga simulasi pernah, kemudian ini cek verifikasi via email nggak ada tanda tangan juga di inbox gitu ya. Oke. Yang pertama pastikan email yang dimasukkan tuh email yang terdaftar di DJP ya. Kalau email yang dimasukkan walaupun email aktif tapi bukan email yang terdaftar di DJP itu dia nggak akan mau. Terus yang kedua biasanya masuk ke apa, spam ya. Masuk Spam ke ya, spam, coba dicek sudah spamnya. dicek juga ya Nanti kemarin. kalau memang di inbox dan di spam tetap tidak ada, diulangi aja nggak apa-apa. Hmm. Diklik lupa kata sandi lagi nggak apa-apa, nggak masalah. Ngapunten Bu Marta. Kalau untuk kami yang teknik, nih, itu kan kami kemarin juga ada sudah beberapa yang berhasil aktivasi. Berarti kami yang selanjutnya cuma tinggal lapor SPT tahunan di tahun 2026 seperti itu nih. Oke, kalau tadi kan hanya aktivasi ya, ini ya, urgensinya hanya aktivasi. Nanti kalau sudah sampai apa, sudah sampai sertifikat digitalnya berhasil, sudah selesai. Nanti akan digunakan lagi ketika mau lapor SPT pribadi di tahun depan. Berarti yang prosesnya agak panjang mungkin untuk Bapak Ibu dosen peneliti seperti itu nggih.
Iya, agak panjang itu ketika Bapak Ibu mau melakukan pemotongan atau pemungutan. Ya kecuali ada tendik yang menerima hibah penelitian apa gitu ya, ya prosesnya sama. Jadi ya memang harus bikin bukti potong dulu, bikin SPT, baru ada kode billing. Jadi seperti ini ya. Jadi nanti kalau mau aktivasi ya lupa kata sandi ini. Karena saya sudah aktivasi ya saya nggak lupa kata sandi ya. Nanti saya setting dari awal lagi. Jadi lupa kata sandi nanti tinggal diikuti langkah-langkah yang tadi. Nah kalau sudah disetting password sama passphrase-nya, kemudian mau ngambil sertifikat digital harus kembali lagi ke halaman ini. Kemudian ini ya dimasukkan. Kali ini ID penggunanya jangan lupa ini KKTP. Terus kata sandinya yang sudah tadi disettingkan, ini dimasukkan pas captchanya, terus login. Nah, nanti akan seperti ini. Ini tadi saya konfirmasi ke KPP, memang info dari KPP lagi ada Aku tidak maintenance dari merasakan itu, kantor Mbak. pusat. Oke, yang harus dipastikan di pojok kanan atas ini adalah akunnya Bapak Ibu, nggih, bukan akun orang lain. Kenapa bisa muncul akun orang lain? Misal saya gitu ya. Kalau saya pilihannya banyak, ada akun saya, ada akunnya UB. Karena apa? Karena saya ditugasi oleh akunnya UB untuk mengoperasionalkan akunnya UB. Kalau Bapak Ibu ada ditugasi oleh pihak lain, itu di sini akan muncul banyak. Jadi ketika Bapak Ibu mau melakukan transaksi yang itu adalah transaksi pribadinya Bapak Ibu, pastikan di sini adalah yang muncul akun pribadinya. Karena kalau saya nanti milihnya UB, padahal itu adalah transaksi saya, nanti terrekod di transaksinya UB, padahal itu transaksi pribadi saya. Ini biasanya kalau Bapak Ibu ada jadi pengurus organisasi gitu ya, misalnya pengurus yayasan, pengurus apa gitu, terus kemudian ditugaskan, itu di sini akan muncul. Misalnya pondok pesantren apa gitu akan muncul di sini. Terus yayasan apa gitu akan muncul di sini. Nah, kalau mau mengoperasionalkan punya ibu bapak ibu pribadi, pastikan di sini adalah akun pribadinya. Kemudian ibu tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau mau apa namanya PPh 23 dan 4 ayat 2 itu ada di BPPU. Kalau BP 21 ini untuk honor warga negara Indonesia, BP 26 honor warga negara asing. Coba kita buka nih, BP 26. Tapi tahapannya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Ini saya tidak begitu berani mempraktekkan karena memang masih maintenance jadi lemot sih berupa. Jadi konsepnya sama. Konsepnya sama dengan BP 21. Jadi kalau BP 26 ya tinggal yang kita potong dimasukkan nomor paspornya sama namanya dimasukkan. BP2 BPPU atau unifikasi BP2 PPh 23 sama 4 ayat 2 itu tinggal dilihat. Misalnya beli konsumsinya di warung atau di CV. Kalau di warung yang dimasukkan ya NIK KTP-nya. Kalau di CV yang dimasukkan adalah NPWP DJP CV-nya. Tadi saya mau mempraktekkan tapi sangat lemot karena tadi KPP Malang Utara menyampaikan memang masih maintenance dari pusat. Iya. Ampun Prof. Ali saya kembalikan. Oke, matur nuwun Bu Marta. Ini izin ada pertanyaan lanjutan nggih dari Bu Maria ini. Kalau NPWP ikut suami tapi aktivasi korteknya kah kalau untuk Tendi ini bagaimana Bu Maria kok? Oke, Berlaku kalau sekali sini. istri tidak ada kepentingan untuk melakukan pemotongan pemungutan pajak, itu tidak perlu apa namanya
langkah-langkah ke KPP dan lain sebagainya. Tetapi selama akun Korteksnya si suami itu sudah aktif dan apa namanya dan NIK dan data istri ini sudah masuk ke akun Korteks suami, itu si istri tidak perlu melakukan aktivasi karena Satu. status aktivasi NIK KTP-nya istri ini ngikut ngikut data di suami. Jadi kalau suaminya sudah aktivasi, kemudian datanya Mbak Maria ini sudah ada di korteksnya suami, itu patut aktif. Tetapi kalau suami sudah aktivasi, tapi datanya Mbak Maria ini nggak ada di tax family-nya, di data tanggungannya suami, itu maka belum aktif. Nanti coba dicek di korteksnya suami, apakah datanya Mbak Maria ini sudah masuk ke tax family-nya suami. Nggih. Pripun Mbak Maria? Oh nggih, matur nuwun, siap. Pak, matur nuwun. Monggo Bapak Ibu, Mas Mbak, masih banyak waktu. Oke, nanti kalau setelah sosialisasi ini Bapak Ibu mencoba, kemudian ada kendala, nanti bisa ditabulasi dan direkapkan gitu ya, entah dikoordinir di Subak Keuangan atau di BPPM. Jadi kendalanya apa? Nanti rekapannya bisa dikirim ke kami. Yang bisa kami langsung jawab, nanti akan kami jawab. Kalau ada hal yang memang belum kami ketahui, dan nanti kami konsultasikan ke KPP. Mohon ditabulasi satu fakultas, nggih. Soalnya kalau satu-satu ke kami itu, mohon maaf sekali, tenaga apa namanya staf di kami sangat terbatas. Jadi kalau memang ada kendala, minta tolong di fakultas ditabulasi dulu, nanti bisa disampaikan ke kami lewat Kasubag Keuangan gitu ya. Tadi sepertinya Pak Saiful kan sudah ahli, jadi mungkin sebelum nanti ada kendala apa bisa ditanyakan ke Pak Saiful. Sepertinya beliau sudah melewati tahapan-tahapan yang sudah saya jelaskan tadi. Tabung nih Pak Saiful. Oke. Siap Mas Saiful ya? Baik dulu. Masih butuh arahannya Bu Marta ya dan sahabatnya Bu Marta ini seperti itu. Wah, Mas Saiful udah cocok jadi konsulat iki. Monggo Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan. Tinggal praktek kayaknya Prof Ali ini. Ya, sudah paham semua sepertinya, Prof. Oke, dicoba-coba ya Bu Marta ya. Memang aplikasi harus dicoba dulu, nanti kendalanya gimana. Oke. Ini ya mohon maaf ya hari ini nggak bisa praktek karena ini tadi saya coba mau praktekkan agak lemot, jadi nanti aja kalau kortek besok mungkin ya karena hari ini sepertinya jadwalnya maintenance, jadi Ya. lagi di maintenance, nanti besok Di coba JP juga ya. dicoba-coba ada kendala apa. Pripun Bu Sinta ini kelihatannya udah cukup nih. Sudah nggih? Boleh Bapak, monggo dicek. Oke, saya kira sampun ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua sudah mengajukan pertanyaan ya. Semoga materi yang sudah diberikan tadi ya, tanya jawab memberikan ya sangat membantu kita lah nanti untuk ke depan Bu. Ya. Berkaitan dengan Kortek yang memang ini sesuatu yang baru ya. Terima kasih Pak Lukman Budi Dua tadi sudah memberikan sambutan dan Terima kasih Pak motivasi. Ali. Oke, Sama-sama. terima kasih. Berikutnya saya kembalikan ke Mas MC ya, Mas Didi monggo. Baik, terima kasih Pak Alwi. Baik Bapak Ibu dan saudara semua yang berbahagia, dengan setelah berakhirnya sesi materi dan tanya jawab, maka berakhir juga acara pada hari ini. Mudah-mudahan acaranya menambah manfaat dan semangat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadirannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Marta. Oke, Pak Ali. Nuhun Bu Marta. Nuhun nggih, Kami-kami izin nggih. Pak, mohon izin.
Nggih, terima kasih Iya, teman-teman Teman-teman, Bapak BPPM, Ibu Pak semuanya. Ajis, Bu Sinta, nggih.